Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sanifah Nurindah, CGB Angkatan 7 DKI Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan hasil dua wawancara kepada dua kepala sekolah yang berbeda, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Yang pertama adalah Bapak Ramadan MPD, Kepala Sekolah SDN Sunterjaya 03, dan yang kedua adalah Bapak Karyono SAG, Kepala Sekolah SDN Kamal Muara 01. Berikut wawancara dengan dua kepala sekolah tersebut, beserta analisisnya. Assalamualaikum Pak Ramadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar Pak? Baik, sehat. Saya akan sedikit minta waktunya untuk melakukan wawancara berkaitan dengan tugas CGP modul 3, yaitu pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Bagaimana Pak, ada waktu atau kesempatan untuk kita ngobrol? Boleh. Ada waktu. Gini Pak, jadi nih selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah di Sunterjaya 03 ini, apakah Bapak banyak menghadapi kasus-kasus atau dilema etika dalam masa kepemimpinan Bapak? Bagaimana Bapak menghadapinya? Baik, terima kasih Bu Indah. Iya Pak. Dalam menghadapi dilema etika yang saya lakukan itu biasanya mengutamakan kepentingan bersama Ya, atau pihak, semua ya, pihak ya. Jadi saya juga akan mempelajari dulu masalah-masalah yang muncul, Ya. masalah yang ada supaya nanti pas dalam penyelesaiannya, tidak memihak satu pihak yang satu, Betul Pak. yang lain. Jadi semua pas gitu. Itu Ya. Bu Indah. Tiga. Ya baik Pak, seperti itu ya Pak. Jadi setiap masalah memang harus kita identifikasi dulu ya, supaya kepentingan bersama semua dapat terakomodasi. Kemudian bagaimana langkah-langkahnya Pak dalam mengambil keputusan tersebut sehingga keputusan tersebut bisa tepat sasaran, solusinya bisa tercapai? Yang saya lakukan dalam mengambil langkah-langkah yaitu kita tentunya berpikir untuk kepentingan bersama. Baik. Bahkan kita musyawarah, Iya. terus identifikasi masalahnya apa, terus terperinci sampai titik temu. Iya. Apa yang akan Solusinya dibahas, ketemu. solusinya, sehingga nanti akan terbahaslah masalah itu dan bisa terselesaikan. Betul, baik Pak. Gitu ya Pak. Lalu apa yang merupakan yang menjadikan tantangan dalam misalnya ada masalah nih, terus Bapak mengalami dilema tersebut, tantangan-tantangan yang muncul tuh seperti apa Pak? Ya, tantangan yang muncul biasanya kalau dimusyawarahkan dengan berbagai macam sifat dan karakter Iya. teman-teman yang berbeda-beda, Iya. pasti tiap orang satu dan orang yang lain pasti berbeda. Itu yang menjadi dilema. Untuk menyatukan itu kita tetap mengidentifikasi semua apa yang diutarakan oleh teman-teman, sehingga kita prioritaskan mana yang terpenting, mana yang harus didahulukan sesuai dengan regulasi yang ada. Prosedur, ya, Pak. Dan apa yang disampaikan oleh teman-teman itu kalau misalnya tidak diselesaikan sekarang, mungkin akan diselesaikan nanti pas tepat pada waktunya. Iya. Jadi terus terang kita musyawarah itu untuk menentukan mana yang kita prioritaskan. Betul. Supaya sama-sama enak, supaya sama-sama menyadari, oh ya itu Kepentingan saya bersama. kepentingan bersama. Gitu. Iya. Itu Bu Iya. Indah. Kemudian Pak, khususnya di sekolah, masalah kan tuh banyak ya Pak. Ada saja setiap hari yang berkaitan di dalam, ada yang ekstern, ada yang intern. Apakah ada jadwal atau agenda khusus yang Bapak pakai untuk menyelesaikan masalah demi masalah? Iya, kalau agenda untuk menyelesaikan masalah itu saya tidak ada.
karena setiap ada masalah yang muncul Diusahakan. juga kita selesaikan di saat itu juga. Jadi tidak menunggu lagi masalah Menumpuk. atau menumpuk ya, Menumpuk tidak masalah. Iya, Pak. makin banyak. Jadi nantinya kalau kita tunggu-tunggu, akhirnya kalau saya lakukan tidak ada istilahnya waktu tertentu, wah akan diselesaikan besok, itu tidak. Masalah saat itu ya kita selesaikan saat itu. Namun Tergantung urgennya, Pak ya. karena Pentingnya masalah sebuah itu, masalah itu. iya, harus kita selesaikan saat itu juga. Baik Pak, jadi itu Bapak sebagai leader di sekolah ini khususnya, pada saat menangani sebuah masalah, apa Bapak lakukan sendiri atau memang ada bantuan-bantuan yang memang mempermudah Bapak dalam penyelesaian satu masalah atau kasus? Dalam penyelesaiannya tentunya tidak sendirian. Iya Pak. Kita nanya kepada teman, nanya kepada yang mengalami masalah tersebut. Betul. Apa sebetulnya yang diidentifikasi ya Pak, diselidiki iya, kalau perlu ya Pak. juga menanyakan kepada yang lain sehingga kita bisa menyelesaikan dengan pas ya, Tepat tepat sasaran sesuai dengan kepentingannya, jadi tidak buyar kemana-mana. Iya betul. Gitu. Berarti- Tentunya ada guru yang Bapak hubungin, ada guru yang kita ajak ngobrol untuk. Baik Pak, dari obrolan kita ini tentang pengambilan keputusan, menurut Bapak pembelajaran apa yang kita ambil dari langkah-langkah yang Bapak anggap tepat dalam pengambilan keputusan ini? Tentunya kita selalu menghargai pendapat-pendapat orang lain, berbagai pihak, sehingga dengan menghargai pendapat orang lain itu tentunya kita akan menjadi lebih baik lagi. Iya. Karena semua akan terwakili, semua akan terakomodasi dan kepentingannya yang nantinya akan kita laksanakan bersama-sama, sehingga tidak adanya diskomunikasi antara kepala sekolah dan guru. Semua merasa mempunyai tanggung jawab bersama untuk kemajuan bersama demi pendidikan yang ada di sekolah kita, sehingga maju bersama berkat usulan-usulan dan pendapat-pendapat yang telah diutarakan. Itu yang saya harapkan. Tentu ya, mengharapkan setiap ada masalah kita selesaikan dengan jalan musyawarah dan kekeluargaan. Itu Bu. Iya. Saya sangat berterima kasih atas waktu dan pelajaran yang bisa saya ambil dari model kepemimpinan Bapak selama di sekolah kita ini, juga langkah-langkah yang Bapak terapkan dalam pengambilan keputusan. Semoga pembicaraan ini akan membawa manfaat buat kita semua Pak. Terima kasih atas dukungan, support, dan bantuannya untuk program Guru Penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya untuk memenuhi tugas calon guru penggerak. Saya akan bertanya-tanya, ngobrol sedikit dengan Pak Karyono tentang masalah pengambilan keputusan, tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, Bapak sebagai leader di sekolah, gitu. Jadi, Pak, Kamal Muara 01 ya, SDN. Ya. Ya, mempelajari masalahnya dulu. Nanti aku sambil cari rekamannya. Iya, mandek, jadi. Iya. Demi kepentingan bersama ya Pak.
Iya. Udah Pak, ini semua. Demikian wawancara yang telah saya lakukan kepada Bapak Kepala Sekolah SDN Sunterjaya 03 dan Bapak Kepala SDN Kamal Muara 01. Sesuai hasil wawancara yang saya lakukan, para kepala sekolah tersebut melakukan pengambilan keputusan dengan melakukan identifikasi masalah, melakukan diskusi dan musyawarah, serta mengambil keputusan yang berpihak pada siswa, bijaksana, dan bertanggung jawab. Para pemimpin pembelajaran tersebut juga melakukan hal yang sama, yaitu melakukan identifikasi masalah dan mengumpulkan fakta-fakta, juga melakukan diskusi dan komunikasi dengan berbagai pihak. Rencana kedepannya yang saya dapatkan dari wawancara dengan para pimpinan tersebut, jika menghadapi permasalahan dilema etika ataupun bujukan moral, saya akan melakukan tahapan-tahapan pengambilan keputusan sesuai dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan dengan lebih lengkap, termasuk pengujian dan investigasi opsi trilema. Cara mengukur efektivitas pengambilan keputusan adalah dengan melakukan pengujian benar salah, melakukan refleksi, dan meminta saran dari berbagai pihak. Di masa mendatang, saya akan menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan dalam setiap permasalahan dilema etika, baik ketika berhadapan dengan masalah murid maupun ketika ada rekan guru yang menemui masalah dilema etika. Saya akan menawarkan mereka untuk mengambil keputusan sesuai 9 langkah pengambilan dan keputusan yang telah saya pelajari. Demikian demonstrasi kontekstual yang telah saya lakukan berupa wawancara dengan pemimpin pembelajaran. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.